Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang ba'du. Nah, kita masuk ke isim-isim yang mansub yang keenam yaitu hal. Apa itu hal? Hal adalah yang menjelaskan keadaan. Contoh ja'a Muhammadun raqiban. Ini adalah halnya. Itu menjelaskan Muhammad datang dalam keadaan berdiri. Yaitu hal adalah menjelaskan keadaan seseorang. Contoh salli aliyu jalisan, yaitu Ali salat sambil duduk gitu. Akala al-waladu qa'iman. Qa'iman ini adalah anak itu makan sambil berdiri. Untuk mengetahui hal, penggunaan lafaz yang sekiranya tempat sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana. Nah, jadi kita tanya kaifa kaifa uh, kaifa salaita. Salaitu jalisan. Saya berdiri sambil duduk gitu ya. Pembagian hal. Hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mufrad dan yang kedua adalah murakkab. Apa itu mufrad? Yaitu mufrad yang terdiri dari satu kata, baik yaitu isim mufrad, isim musanna atau isim jamak. Contoh, sali al-waladu jalisan. Ini mufrad. Atau sali waladani jalisaini. Ini musanna. Yang terakhir adalah sali al-auladu jalisina. Nah, kita lihat di sini ini ada jamak. Jadi jika halnya itu mufrad, maka sahibnya yaitu dia harus mufrad. Jika halnya itu musanna, maka sahibnya juga musanna. Jika halnya itu jamak, maka sahibnya juga jamak. Yaitu sahibnya itu yang memiliki keadaan. Yang kedua yang murakkab, yaitu yang murakkab yang terdiri dari jumlatul fi'liyah dan jumlatul ismiyah. Yang jumlatul fi'liyah contohnya adalah ja'al waladu yabki. Anak itu datang sambil menangis. Yabki ini adalah fi'il. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya itu ya kembali dengan dhamir huwa, yaitu dengan dhamir huwa. Jadi yabki kembali ke walad. Jadi ini dia. Nah, ini adalah fi'il dan fa'il. Atau ja'a aliyun yamshi, yaitu anak itu datang sambil Ali datang dengan berjalan. Nah, ini dia yang terdiri dari jumlatul fi'liyah. Adapun yang jumlatul ismiyah ini dia. La tashrab wa anta qa'im. Wa anta qa'im ini adalah jumlatul ismiyah dengan waw hal. Tandanya ada waw hal di depannya. Anta adalah mubtada, qa'imun adalah khabarnya. Nah, itu dia untuk hal. Ketentuan hal, apa itu ketentuan hal? Nah, di sini ada dua rumusan hal. Jangan sampai terkecoh. Nah, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakhirah maka itu adalah sifat. Contoh, kullu jumlah contoh ini. Contoh, awwaladin salihin yad'u lahu. Nah, atau anak saleh berdoa dengan mendoakan orang tuanya. Lahunya ini kembali kepada orang tua. Nah, kita lihat di sini ini isim nakhirah, setelahnya adalah hal, maka ini adalah sifat. Menjelaskan bahwasanya terus menerus dikerjakan. Anak itu selalu mendoakan orang tuanya. Berbeda dengan jumlah yang itu jumlah yang terletak setelah isim nakhirah. Contohnya al-waladu, contoh ja'al waladu yabki. Menjelaskan bahwasanya anak itu datang menangis pada saat itu saja. Tapi kalau misalnya kita hilangkan alif lamnya, ja'a waladun yabki menjadikan artinya anak itu cengeng, itu menjadi sifat dia, itu dia. Nah, ketentuan hal yang pertama dia harus mansub. Yang kedua harus terbentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, contoh ja'a waladun raqiban, anak itu datang, ja'al waladu raqiban, anak itu datang menggunakan kendaraan. Atau ja'a Muhammadun mansuran, datang Muhammad dalam keadaan tertolong. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Hal terdiri dari isim nakhirah, sedangkan sahibnya harus isim ma'rifat. Jika kedua-duanya nakhirah atau ma'rifat, maka ini adalah sifat. Contoh, la tashrab ma'an harran. Ini adalah sifat karena kedua-duanya adalah isim nakhirah.
Atau la tashrab al-ma'a al-harru, maka di sini adalah ini adalah sifat bukan isim, bukan 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 hal, karena dia itu kedua-duanya ma'rifat. Tapi jika salah halnya itu ma'rifat dan sahibnya nakirah, maka dia itu adalah hal. Jika halnya itu halnya harus sama dengan sahibnya. Jika halnya itu mudzakkar atau muannats, maka sahibnya juga mudzakkar atau muannats. Jadi jika dia mufrad, musanna atau jamak, maka sahibnya juga mufrad, musanna atau jamak. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah tamyiz. Tamyiz adalah yang menjelaskan kesamaran. Contoh, istaraitu 20 kitaban. Aku membeli 20 kitaban. Nah, ini dia tamyiznya. Ini adalah tamyiz, yaitu yang menjelaskan kesamaran. Jika kita katakan istaraitu 20, kita tidak tahu berapa apa yang dibeli. Saya membeli 20 apa? Nah, dijelaskanlah kesamaran itu menjadi kitaban. Nah, ini adalah tamyiz yang menjelaskan kesamaran. Yang ini adalah mumayyiz, yaitu yang dijelaskan. Atau istaraitu kilograman ruzan. Aku telah membeli 1 kilogram beras. Nah, untuk mumayyiz ini, yaitu yang dijelaskan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah malfuz yang diucapkan, contohnya adalah ismul kaili, contoh isyaraitu litran ruzan, atau asmaul wazni, yaitu isim wazan, contoh isyaraitu kilograman lahman. Nah, saya membeli 1 kilo daging, saya membeli 1 liter beras. Yang ketiga adalah isim asmaul masa'ah, yaitu isim menjelaskan bentuk ukuran. Contoh isyaraitu mitran kumasyan, aku membeli 1 meter kain. Dan yang terakhir adalah asmaul adad, yaitu isim menjelaskan bentuk bilangan. Contoh isyaraitu 20 kitaban, saya membeli 20 kitab. Itu dia. Jadi kedua-duanya ini mansub, yang satu mansub dengan ya, yang satu lagi mansub dengan fathah. Ini dia tamyiz. Nah, kita masuk ke adat. Adat. Nah, adat ini adat adalah adat untuk bilangan mudzakkar dan muannas. Ingat, untuk yang muannas dia tidak menggunakan tamar butoh. Jika mudzakkar menggunakan tamar butoh. Contoh salasah, arba'ah, khamsah, sittah, yaitu sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Itu adalah asyarah. Itu adalah untuk adat mudzakkar. Ada muannas, maka dia tidak menggunakan tamar butoh. Contoh salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un, asyarah. Contoh, kita masukkan di kata salasatu rijalin, yaitu 3 orang laki-laki. Salasu banatin, itu 3 orang perempuan. Nah, untuk dia mudzakkar menggunakan tamar butoh, muannas tidak menggunakan tamar butoh. Adapun isimnya isim mudzakkar, yang di sini isimnya isim muannas. Contoh arba'atu ayyamin. Arba'atu ayyamin mudzakkar, atau arba'u layalin. Nah, 4 malam. Atau khamsatu asyara, khamsu sanawat. Nah, itu dia. Adapun maqdud, yaitu yang dibilang, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika dia 3 sampai 10, maka dia harus jamak dan majrur. Contoh, salah satu auladin, 3 orang anak. Auladin di sini dia jamak dan majrur. Atau arba'atu ayyamin, yaitu 3 hari. Di sini 4 hari, di sini dia jamak dan majrur. Atau khamsatu ashhurin. Nah, yang kedua adalah penyebut dari jumlahnya. Jika 11 sampai 99, maka dia itu mufrad dan mansub. Kita lihat di sini. 13 waladan, yaitu 13 anak, atau 14 yauman. Nah, yauman di sini kita lihat mufrad dan mansub, atau 20 syahran. Nah, 20 20 minggu. Nah, yang ketiga adalah penyebutan dari jika 100 sampai 1000, maka dia mufrad dan majrur. Contoh mia 100, waladin 100 anak, atau salasu miati yaumin, atau alfu rajulin. Nah, di sini mufrad dan majrur. Tanda majrurnya di sini adalah kasrah. Ini dia tabelnya. Nah, jika dia 3 sampai 10, maka dia jamak dan majrur. Jika dia 11 sampai 99, dia mufrad dan mansub.
Dan jika dia 100 sampai 1000 maka dia jamak dan majrur. Contohnya thalathatu auladin, khamsu rijalin, atau sab'u ayyamin, sittu banatin, asyaru suwarin, atau tis'u ayatin. Atau yang kedua contoh thalathata asyara yauman, khamsata asyara rajulan, atau sab'a asyara yauman, isyruna bintan, atau sittuna suratan, atau khamsuna ayatan. Nah, yang terakhir adalah mi'atu waladin, khamsu mi'ati rijlin, alfa yaumin, alfa bintin, thalathatu alafi ayatin, khamsatul alafi harfin. Di sini kita lihat dia untuk dia 3 sampai 10 jamak dan majhur, 11 sampai 99 mufrad dan mansub, 100 sampai 1000 mufrad dan majrur. Nah, yang kedelapan adalah al-mustatsna, yaitu isim pengecualian. Contoh, adal muslimuna illa Muhammad. Nah, ada ini adalah fi'il. Al-muslimuna ini adalah mustanna minunya, itu fa'il yang akan dikecualikan. Illa ini adalah alat istisna, itu alat pengecualian. Muhammadan adalah mustasna, yaitu yang dikecualikan. Contoh, ini kita lihat keterangannya. Mustasna adalah yang dikecualikan. Mustasna minhu artinya yang dikecualikan darinya. Istisna adalah alat pengecualian. Alat pengecualian ini itu ada 6. Yang pertama illa, ghaira, siwa, ada, khala, ada, dan hasya. Nah, ini cara membacanya berbeda-beda. Ada untuk illa, cara membacanya jika ini terbagi menjadi 3. Jika dia itu taman mujaban, yaitu kalimatnya kalimat positif, maka dia wajib mansub. Contoh, najatul labu illa hasanan. Hasanan di sini mansub. Atau rajiyat talamidu illa waladain. Waladain di sini mansub dengan huruf ya. Yang kedua, jika keadaannya itu taman manfiyan, sempurna tapi negatif, itu kalimat nafi, meniadakan maksudnya, maka dia boleh marfu, boleh mansub. Contoh, ma najaha at-tullabu illa hasanan, atau hasanun, boleh keduanya ini. Nah, yang ketiga, jika dia naqis, maka sesuai dengan kedudukan kata dalam kalimat, maksudnya naqis tidak ada mustatsna minhunya. Contoh, ma najaha illa hasanun, ma najaha illa hasanun. Di sini dia sebagai fa'il, maka dia marfu. Nah, untuk mustanna dengan ghairu dan siwa ini isim setelahnya pasti majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Adapun untuk ghair dan siwa ini sesuai dengan isim setelah sama dengan cara membaca isim setelah illa. Nah, siwanya sini dia tidak baca karena siwa di sini dia mabni, maka yang kita bahas di sini hanya ghairah. Contoh, ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah taman mujaban, yaitu positif, yaitu ya tidak ada kalimat nafi dalamnya. Contoh, rasabat tullabu ghairu aliyin, maka dia wajib mansub. Jika taman mujaban maka wajib mansub. Contoh, najahat tullabu siwa hasanin. Nah, di sini dia ini tidak kita bahas karena ini mabni ya. Mabni maksudnya tidak berubah, dia tetap begitu aja. Ma rasaba at-tullabu ghairu aliyin. Nah, untuk taman mujaban dia bisa ghairu dan ghairu. Yang ini adalah mudhaf ilaih. Isim setelah ghairu adalah idhafahnya. Nah, jika dia naqis maka sesuai dengan kedudukan katanya. Contoh, ma rasaba ghairu aliyin. Ma rasaba ghairu aliyin. Ghairu di sini sebagai fa'il, maka dia dibaca marfu. Itu dia untuk musanna dengan ghairu. Adapun untuk khala, ada, dan hasya, maka isim setelahnya boleh mansub dan boleh majrur sebagai mudhaf ilaih. Contoh, najatul labu khala aliyan, atau aliyin juga boleh. Atau amanal qaumu ada rajulan atau rajulin minhu. Boleh ini kedua ini. Ya boleh marfu dan
mansub dan majrur. Najahat tullabu ma qala Muhammadan. Nah, qala Muhammadan. Nah, kecuali untuk yang dua ini. Jika dia kemasukan untuk qala dan ada, jika dia kemasukan ma nafiyah maka dia wajib mansub isim setelahnya. Contoh, najatul labu ma qala Muhammadan atau maridul qaumu ma'ada hasadan. Nah, adapun untuk khabar kana wa akhwatuha ismun inna wa akhwatuha tidak kita bahas lagi karena sebelumnya setelah kita pelajari. Apa itu khabar kana kan sudah jelas mansub ismun inna dan telas mansub sudah tidak perlu lagi dipelajari. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna isim dhanna wa akhwatuha, yaitu isim yang berfungsi yang mengubah mubtada dan khabar menjadi maf'ul bih. Contoh, aliyun mujtahidun kemasukan dhanna menjadi dhanantu aliyan mujtahidan. Ali itu rajin. Dhanantu aliyan, aku mengira Ali mujtahidan rajin. Nah, sama juga Ahmadan najihun. Dhanantu Ahmadan najihan. Ahmad sukses dan aku mengira Ahmad itu sukses. Atau abuka maridun dhanantu abaka maridun. Nah, ini dia sebagai fiil dan fa'il. Adapun ini dia sebagai maf'ul sebagai maf'ul awal, ini maf'ul akhir. Kenapa? Kedua-dua mubtada dan khabar itu diubah menjadi maf'ul bih karena kemasukan dhanna. Nah, itu dia untuk dhanna. Nah, dhanna ini memiliki kawan-kawan. Itu kawan-kawannya apa aja? Kawan-kawan dhanna yaitu saudara-saudara dhanna itu yang pertama adalah asiba gitu atau ro'a, wajada, sami'a, atau ittahada, qala, halima dan sebagainya. Yaitu dia ada 9 ya saudara-saudara dhanna. Yang pertama hasiba, yang kedua wajada, sami'a, qala, baru ittahada, itu dia. Ro'a, itu dia. Saudara-saudara itu. Maka setiap isim fi'il ini jika kemasukan mubtada dan khabar maka kedua-duanya jadi maf'ul bih. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir adalah kita masuk ke yang ke-11 adalah al-munada. Al-munadi itu yang dipanggil. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Contohnya adalah ya Abdullah, wahai hamba Allah, atau ya Rasulullah, ya Hasanu. Nah, ini dia adalah al-munada. Huruf-huruf nida yaitu alif, waw, haya, alif, waw, haya, ayya, dan ya. Ada 5. Itu hamzah, ada 6. Hamzah, waw, hayya, aya, dan ya. Ini adalah huruf nida, artinya adalah kalimat seru. Contohnya adalah ya Hasanu, ya Rasulullah. Al-munada ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yang mu'rab dan yang mabni. Adapun yang mu'rab, yang pertama adalah yang didapatkan. Contoh ya Nabi Allah ini yang mu'rab. Atau yang kedua adalah sibhan bil mudhaf, yaitu mirip dengan mudhaf. Contohnya ya tali'an jabalan. Itu mirip dengan mudhaf dan tali'an jabalan, padahal ini adalah kata yang berbeda. Yang ketiga adalah nakira ghairu maqsud. Itu nakira yang tidak dimaksudkan secara khusus. Contoh ya aliyan, mansub dia. Itu ya rajulan. Nah, ini yang i'rab, yang i'rab, dan dia selalu mansub. Nah, yang kedua adalah yang mabni. Contohnya adalah ya Muhammad, ini yang mabni, dia terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mabninya di sini atas dhamma, dia selalu marfu. Awal katanya adalah ini yang pertama adalah alamal mufrad, yaitu nama tunggal seperti ya Muhammadu, dia marfu. Ya Aliyu, dia marfu dan marfu'nya adalah dhamma. Yang kedua adalah nakira maksud, yaitu nakira
maksud, yaitu isim nakiro yang jelas maksudnya sudah diketahui yang disuruh. Contoh ya tabi wahai dokter, ya ustad wahai ustad, ya rojulu wahai rojul, itu dia. Nah, adapun yang ini juga al-munada. Untuk nidanya yang menggunakan tambahan, maka dia ditambah ayyuha untuk mudzakkar. Seperti ya ayyuhan nabi, atau untuk muannas ya ayyatuha. Contoh ya ayyatuhan nasu mutmainna, ini Al-Qur'an ya. Yang ketiga adalah hada ditambahkan aja, contoh ya hadar rajul atau hadi ya hadir mir'ah. Nah, itu dia. Dan yang terakhir adalah at-tawabi, yaitu isim-isim yang mengikuti na'at atau taukid badal ma. Ini nanti kita akan bahas di isim-isim yang majrur. Dan itulah dia 12 isim-isim yang mansub. Naqib minhunna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.